Selamat pagi, kita ketemu lagi untuk proses belajar jarak jauh. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Baik, untuk menghemat waktu langsung kita masuk ke materi. Untuk sekarang kita masuki pada bagian berikutnya. Yang pertama, kalian sudah belajar tentang torsi, kemudian momen inersia, momentum sudut, kemudian hubungan antara torsi dan momen inersia. Nah, sekarang kita lanjutkan pada bagian kelima tentang energi kinetik. Untuk benda menggelinding. Ingat, kita bicara menggelinding, artinya benda itu melakukan paduan gerak translasi dan rotasi. Jadi secara logika, benda itu punya energetik translasi dan energetik rotasi. Ingat. Baik, sekarang kita analis satu-satu. Yang pertama adalah energi kinetik translasi. Saya sudah lebih sering mengenal EKT, yaitu setengah mv kuadrat. Ini energi translasi. Kemudian yang berikutnya energi kinetik rotasi, EKR, sama dengan setengah yaitu setengah kali I kali omega kuadrat. Nah, kemudian sudah kita bicara ini translasi, ini rotasi. Kalau menggelinding berarti ada energi kinetik total, yaitu EK translasi plus EK rotasi setengah mv kuadrat plus setengah I omega kuadrat. Ini EK totalnya. Nah, sekarang kita ingat lagi, I adalah K mr kuadrat, omega adalah P per R. Masih ingat? Kita belajar di kelas 10 kan gerak rotasi, omega adalah V per R. Sehingga dalam hal ini kita bisa pahami EK totalnya sama dengan setengah mv kuadrat ditambah setengah I nya adalah apa? K mr kuadrat, omega nya adalah P per R kuadrat. Sehingga kalau ini kita hitung atau kita ringkas, setengah K mv kuadrat yang di sini. Setengah mv kuadrat, setengah K mv kuadrat, R kuadrat per R kuadrat habis. Ini di kuadrat. Sehingga ini diperoleh EK totalnya sama dengan setengah mv kuadrat kali 1 plus K. Ini kan EK energi kinetik untuk benda menggelinding adalah setengah mv kuadrat kali 1 plus K. Ingat K apa? Yaitu koefisien momen inersia, K mr kuadrat. K nya kalau silinder pecah adalah setengah, silinder tipis adalah K nya 1, bola berunga K nya 2/3, bola pecah K nya 2/5, partikel K nya 1. Ingat di situ. Paham ya? Ini hanya seperti ini saja, tidak ada yang perlu kita analisis. Baik, kita lanjutkan ke bagian berikutnya. Ini tentang apa? Keseimbangan sekarang. Keseimbangan benda. Nah, bagian berikutnya begitu. Nah, karena dengan keseimbangan benda, di sini ada syaratnya. Karena untuk yang pertama adalah syarat
keseimbangan titik. Caranya hanya satu saja, sigma F sama dengan 0, seperti pada hukum 1 Newton. Prinsipnya aja sigma F nya 0, berarti benda itu seimbang titik. Kemudian syarat keseimbangan benda yang benar, sigma F sama dengan 0 dengan gaya 0 juga sigma taunya sama dengan 0, atau misalnya momen gaya sama dengan 0. Ini teorinya seperti itu. Tapi kita nanti dalam menguraikan resonansi gaya, resonansi momen gaya dan sebagainya, berarti kita harus punya paham bahwa gaya berjalan lebih dari satu. Berarti harus kita analisis ini. Bisa dibayangkan? Kalau teorinya seperti ini selesai. Baik, kita ambil contoh. Contoh yang A, keseimbangan titik. Sistem berikut seimbang. Sistemnya seperti ini. Ini ada langit-langit. Sini alfa, ini beta. Nah, ini ada benda. Ini ada T1, ini ada T2. Nah, biasanya permasalahan di sini ditanyakan, tentukan besar tegangan tali T1 dan T2. Ini permasalahan yang muncul seperti itu. Nah, kalian tidak usah bingung seperti apa penyelesaiannya, karena kalian sudah punya modal. Untuk penyelesaian seperti ini, kalian punya modal saat kalian belajar tentang vektor kelas 10. Vektor kelas 10 tentang uraian vektor. Maka penyelesaian begini. Kita gambar lagi sistem itu. Apa ini beta? Ini massa. Nah, di sini ini kita bantu dengan sumbu Cartesius. Ini ada sumbu Y, kemudian di sini ada sumbu F. Kemudian kita beri misalnya ini ada T2, di sini T1. Nah, di sini pasti ada W M kali. Nah, sekarang yang kita analisis untuk T1 misalnya, kita ambil di sini boleh. Ini dia tidak pada sumbu ini ya, tapi zero. Ini posisi alfa, maka di sini juga ada alfa. Jadi ini kita uraikan di sini, ini punya komponen arah sumbu B ke sana sebagai T1X. Nah, T1X ini nempel di sudut, berarti samping sudut, maka besarnya sama dengan T1 cos alfa. Kemudian T1 ini pada arah sumbunya sekian. Maka ini adalah T1Z. Ini tinggi ini bisa sama dengan di sini, maka depan sudut, maka ini T1 sin alfa. Dua juga yang kedua, ini kita dengan di sini
maka dia punya komponen di sini yaitu T2X. Sudut beta jadi juga beta. Besarnya karena samping sudut maka ini adalah T2 cos beta. Nah, ini diuraikan ke sini, ini sebagai T2Y. Ini besarnya karena ini sama dengan di sini depan sudut maka ini T2 sin beta. Begitu uraiannya. Semoga kalian paham karena kalian sudah belajar hal tersebut di kelas 10. Nah, sekarang kita bicara syarat keseimbangan cuti apa sigma F0. Di sini ada gaya-gaya yaitu yang pertama sigma Fx sama dengan 0. Gaya-gaya yang mendatar yang horizontal itu resultannya 0. Yang mendatar yang nempel sempit mana saja yaitu ada T2x min T1x sama dengan 0. Paham ya? Yang nempel sempit adalah T2x dan T1x. T2x kanan, T1x ke kiri. Biasa ke kanan positif, ke kiri negatif. Paham ya? Nah, sekarang kita uraikan ini T2 cos beta min T1 cos alfa sama dengan 0. Sehingga ini nanti bisa dibuat suatu persamaan bahwa T1 cos alfa sama dengan T2 cos beta. Ini persamaan 1. Dengan dibangun itu syarat dan resultan daerah sumbu X sama dengan 0. Sekarang yang berikutnya sigma Fy sama dengan 0. Gaya yang nempel di sumbu Y di sini sama dengan 0. Ini ada di sini, ada di sini. Itu kita bisa uraikan berarti T1Y plus T2Y min B sama dengan 0. Paham ya? Yang nempel di sini adalah ada T1Y, ada T2Y, baik sana, ini ada B. Nah, ini bisa kita uraikan T1 sin alfa plus T2 sin beta min B sama dengan 0. Sehingga ini bisa kita uraikan T1 sin alfa plus T2 sin beta sama dengan B. Ini adalah persamaan kedua. Nah, kalau persamaan 1 diskusi ke persamaan 2 nanti bisa diselesaikan nilai-nilai dari T1 dan T2. Paham ya? Itu kait dengan keseimbangan titik. Contohnya seperti ini. Nah, sekarang lanjut yang berikutnya, yang kedua adalah keseimbangan benda. Misalnya ada sistem berikut seimbang. Ini ada dinding, izin. Ini adalah lantai kasar, dan di sini ada suatu batang yang bersandar dan bertumbuh pada lantai. Panjangnya AB dan dinding jaraknya ini ada C. Ini kasar. Bila ini seimbang, bila ini sudutnya alfa misalnya, maka kita diminta tentukan koefisien antara ujung B dan lantai. Ini seperti itu. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, penyelesaiannya adalah digambar lagi biar mudah pemahamannya.
Ini kita gambar lagi. Di sini licin. Ini A, ini B, ini C. Kemudian kita uraikan gaya-gayanya. Ingat batang di tengah-tengahnya karena ini mobil, berarti di sini punya W. Paham ya? Pasti punya gaya berat ke bawah karena ditaruh oleh. Kemudian ini ada sudutnya tadi alfa. Dia menekan lantai, maka lantai juga membalas ke sana. Ini sebagai gaya normal NV. Ini menekan dinding titik A, maka A juga memberi balasan sebagai NA. Kalau tergelincir dia akan menjauh ke sana. Ini karena kasar, maka dia ada gaya gesek. Gaya gesek pasti menahan tergelincirnya itu, maka di sini ada gaya gesek ke sini. F gesek di B. Ini gaya-gaya yang harus diuraikan. Paham ya penguraiannya? Silahkan dipahami. Videonya bisa diputar ulang bagaimana pemberian tanda-tanda begitu. Bisa dipahami ya? Saya beri dengan kapur Qurana biar paham. Nah sekarang syarat yang pertama tadi, sigma fx sama dengan 0. Gaya-gaya mendatar sama dengan 0. Yang mendatar mana saja? Yaitu ada NA min F GB sama dengan 0. Dan kita tahu F gesek sama dengan apa? Mu kali N kan? Ini pelajaran, saya akan belajar tentang gaya gesek. Sehingga dari sini bisa diambil NA min mu kali NB sama dengan 0. Sehingga bisa diperoleh bahwa mu nya adalah nanti apa? NA per NB. Ini persamaan 1. Yang dipahami sampai itu. Nah, sekarang saat berikutnya. Ya, kering dulu ini. Syarat berikutnya adalah sigma FY sama dengan 0. Resultan gaya yang vertikal yang ke atas ke bawah itu sama dengan 0. Gaya ke atas mana saja dan ke bawah ini ada NB ada B. Ada lagi tidak? Tidak ada. Ya. Berarti akan berlaku NB min B sama dengan 0. Berarti nanti akan diperoleh NB nya sama dengan B atau sama dengan N kali B. Ini persamaan 2. Nah, sekarang ini kita baru bicara titik-titiknya. Sekarang kita syarat keseimbangan gundanya. Ingat, untuk mencari sigma tau, cari saja syarat kita yang dimana banyak berbeda gaya. Karena kalau di situ banyak berbeda gaya pada titik dimana itu sebagai poros, maka kita akan irit karena di situ gaya yang bekerja di poros adalah nilainya akan 0. Maka paling gampang porosnya di mana? Kita ambil adalah sigma tau dengan poros B itu sama dengan 0. Karena di B banyak gaya, ada gaya gesek, ada NB, kalau di sini ada 1. Lampu poros ini pun hanya ada 1 gaya. Maka kalau di sini yang BNB nanti momen gaya yang adalah 0. Baik, kita ambil porosnya di B, artinya gaya-gaya ini tidak perlu kita lihat, yang kita tinggal B sama NA. NA ke sana berarti ngajak berputar begini. B ngajak berputar ke sana. Ingat, lengan gayanya harus yang tegak lurus. NA porosnya di tegaknya adalah sekian, berarti sama dengan nanti arti. B ke sana tegaknya adalah ini lengannya, berarti nanti adalah setengah BC. Berarti kita ambil NA kali AC min W kali setengah BC sama dengan 0. Paham ya? NA ini agak berputar ke sana, porosnya di sini, berarti lengannya adalah kalau yang tegaknya seperti ini kan, di
sini. Ini pakai cara AC. Kalau B lengannya adalah di sini, setengah BC, karena ini batang huruf B nya pas di tengah-tengah. Kita bisa ambil AC itu sisi depan alfa, berarti ini NA sisi miringnya adalah AB, sin alfa min W kali setengah AB cos alfa sama dengan 0. Ingat, tadi NA sama dengan NA kali AC seperti itu. Nah, kita bisa ambil dari sini, kita masukkan ke ini adalah persamaan yang ketiga ini. Sekarang kita masukkan ke sini. NA apa? NA itu adalah, kalau dari sini tadi bisa diambil sebenarnya NA adalah mu NB, mu NB AB sin alfa sama dengan B kali setengah AB cos alfa. NB sama dengan apa? NB sama dengan W, berarti mu kali W kali AB sin alfa sama dengan B kali setengah kali AB cos alfa. Semua dibagi dengan W dan AB, akhirnya diperoleh mu sin alfa sama dengan setengah cos alfa, sehingga mu nya akan sama dengan setengah cos alfa per sin alfa, atau sama dengan mu nya adalah setengah cos tangen alfa, atau bisa ditulis mu sama dengan 1/2 tangen alfa, seperti ini. Boleh ini, boleh ini. Begitu kaitan dengan keseimbangan benda. Semoga ini bisa kalian pahami kan dengan keseimbangan benda ini. Kemudian silahkan lihat contoh-contoh soalnya untuk kalian kemudian kalian kerjakan tugas yang ada. Biasanya adalah apa yang sudah kalian pelajari di sini. Semoga kalian bisa memahami ini dan kalian sukses untuk kedepannya. Jaga kesehatan, tetap ikuti protokol antisipasi penyebaran COVID. Sehat bersama keluarga, sukses untuk kalian. Selamat pagi.